Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurdiana dengan NIM 232000258, kelas 5D Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas etika manajemen dengan dosen pengampu Miss Yuliana Afifah MPD. Di sini saya akan membahas mengenai sebuah isu yang berjudul Pemerintah Hapus Tenaga Honorer. Nasib tenaga honorer sekarang sedang berada di ujung tanduk. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Tenaga mengeluarkan surat edaran yang menyatakan tenaga honorer di semua instansi pemerintah akan dihapus mulai tahun 2023 kemudian. Penghapusan tenaga honorer adalah amanat dari Undang-Undang ASN dan sesuai dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Menurut pemerintah, penghapusan tenaga honorer dilakukan karena selama ini tidak jelas sistem rekrutmennya tenaga honornya, sehingga upaya tenaga honorer kerap kali di bawah UMR. Bayangkan ada loh tenaga honorer guru dari instansi sekolah X yang hanya diupah Rp 200.000 per bulan. Pemerintah beranggapan penghapusan ini untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini terlunta-lunta. Tapi pertanyaannya selanjutnya, mau dikemanakan?kah kurang lebih sekitar 4.360 tenaga honorer yang ada di Indonesia? Di lingkungan Indonesia sejak guru honorer lebih banyak dibandingkan PNS. Jadi, apa solusi pemerintah buat mereka dan instansi yang ditinggal tenaga honorernya? Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non-ASN lainnya untuk ikut seleksi calon ASN, baik melalui jalur CPNS maupun P3K. Namun banyak yang tidak sepakat kalau itu adalah solusi. Pemerintah dinilai lepas tangan. Penghembusan tenaga honorer bagi bom dari pemerintah untuk menghanguskan honorernya. Karena sudah belasan bahkan puluhan tahun guru honorer mengabdi hancur karena gagalnya pemerintah dalam memanage kepegawaian. Menurut saya akan berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional instansi pemerintahan, juga bakal keterterangan dengan dihapuskannya tenaga honornya. Pemerintah dalam hal ini harus lebih memperhatikan hak-hak guru honorer yang harus dipenuhi sejalan dengan kewajiban yang telah mereka lakukan dengan baik. Penetapan kebijakan yang sesuai perlu dilancarkan untuk kepastian honorer dimanapun. Pengangkatan guru honor sebagai PNS adalah janji politik yang tidak dapat dibatalkan. Selain itu, penyesuaian upah sesuai standar minimal harus diperhatikan karena hal ini akan lebih memanusiakan tenaga pendidik yang lebih berperan dalam penguatan karakter dan intelektual penerus bangsa. Jika dalam penyusunan kebijakan dan penentuan anggaran membutuhkan waktu untuk penyesuaian, harus menjalankan secara gamblang kepada semua lapisan, terutama guru honorer.